Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang akhlak kepada Rasulullah SAW. Di sini beranggotakan yang pertama ada Amel Yuliani dengan NPM 100903032, yang kedua ada Elvariani Agristi dengan NPM 100903038, yang ketiga ada Linda Amelia dengan NPM 10090303319, dan yang terakhir ada Rasika Devina Shanum dengan NPM 1009030323076. Di sini ada kompetensi dasar. Jadi di dalam materi ini tuh kita akan membahas 2 poin utama. Yang pertama tuh mengetahui dan memahami bentuk-bentuk akhlak kepada Rasulullah. Yang kedua tuh ada motivasi keteladanan akhlak Rasulullah SAW. Latar belakang. Nah, Rasulullah SAW itu dikenal dengan sebutan uswatun hasanah atau teladan yang baik. Beliau tuh menunjukkan sikap kasih sayang, kejujuran, kesederhanaan, dan keadilan dalam setiap tindakannya. Kehidupan Rasulullah yang penuh dengan pengorbanan, toleransi, dan kedermawanan tuh telah menjadi panutan bagi seluruh umat Islam, baik pada masa awal penyebaran Islam maupun hingga saat ini. Melalui riwayat hidup Rasulullah, umat Islam tuh diajarkan untuk meneladani nilai-nilai moral yang tidak hanya membentuk karakter individu, tetapi juga mempererat tali persaudaraan dan kerjasama dalam masyarakat. Akhlak kepada Rasulullah menjadi relevan sebagai sumber inspirasi dalam menghadapi dinamika zaman yang serba cepat dan penuh perubahan. Jadi dengan mencontoh perilaku dan ajaran beliau, umat Islam itu tidak hanya memperoleh petunjuk dalam beribadah, tetapi juga dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan prinsip keadilan, empati, dan kebijaksanaan. Jadi oleh karena itu, memahami dan mengamalkan akhlak kepada Rasulullah SAW itu sangat penting agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan di dunia serta di akhirat. Yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk akhlak kepada Rasulullah SAW. Di sini tuh ada 6. Yang pertama itu ada meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tuh ada mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat itu ada berperilaku sopan kepada Rasulullah SAW. Yang kelima itu ada bersalawat kepada Nabi SAW. Dan yang keenam itu menziarahi makam Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya yaitu ada meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Rasulullah SAW itu yang berkedudukan sebagai syahid atau saksi adalah patron dan teladan bagi umat Islam. Beliau juga dijadikan sebagai teladan karena beliau manusia yang paling pemurah perasaannya, paling jujur ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia keturunannya. Maka oleh karena itu, keteladanan Nabi Muhammad SAW menjadi sumber akhlak terpuji yang harus diikuti oleh setiap muslim. Umat Islam sebagai pewaris risalah seyogyanya dapat meneladani akhlak Rasulullah dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Dailami dan Ibnu Najjar diterangkan bahwa adzibu auladakum bisalasi hisolin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'an. Nah, yang dimana artinya yaitu didiklah anak-anak kalian pada 3 perkara. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, mencintai keluarga Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga itu mencintai membaca Al-Quran. Sebagai orang-orang yang hafal Al-Quran akan berada pada perlindungan Allah Ta'ala pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah bersama-sama dengan nabi-nabinya dan yang dicintainya. Nah, jadi demikian pula mencintai Nabi Muhammad SAW adalah meyakini bahwa ajaran yang dibawanya itu adalah benar. Jadi menyepelekan, menolak, ingkar, membangkang kepadanya adalah bentuk suatu kufur atau keluar dari Islam. Karena cinta kepada Rasulullah merupakan suatu akar ketaatan kepada beliau. Dan juga ketaatan kepada beliau adalah buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Segitu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya, Linda Amelia, dengan NPM 23019 mengenai materi bentuk-bentuk akhlak kepada Rasulullah yang ketiga, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menghidupkan sunnah berarti meneladani perilaku Nabi seperti bersikap jujur dalam berdagang atau dalam hal apapun, terus bekerja dengan penuh keikhlasan, menjalankan amanah dengan baik, dan mendidik generasi muda dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi sesuai dengan sifat-sifat Nabi yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, selain itu juga sunnah juga menjadi tolak ukur. Tolak ukur apa nih? Tolak ukur dalam memahami ajaran Islam secara utuh, tapi dengan memperhatikan kualitas hadis sebagai sumbernya gitu. Terus kesalahan dalam memahami sunnah juga sering terjadi, misalnya kayak berpegangnya kepada Al-Quran tetapi tanpa mengakui bahwa itu sunnah gitu. Misalnya apa? Misalnya kayak sholat sunnah rawatib, Idul Adha, Idul Fitri, Akikah. Nah, sebagian orang tuh beranggapan bahwa si sholat sunnah rawatib, Akikah, Idul Adha, Idul Fitri itu wajib karena berpegangnya pada Al-Quran. Padahal dalam Rasulullah sudah mengatakan bahwa itu teh sunnah gitu. Nah, terus apalagi misalnya kayak hadis gitu ya, kayak nggak bisa milih-milih hadis, apakah si hadis ini teh benar atau salah gitu, sahih atau doif gitu. Jadi harus bisa menentukan dulu, harus bisa membuktikan dulu bahwa hadis ini teh benar atau enggak. Terus selain itu juga kayak apa sih hadis yang misalkan kita teh ngaji nih, apa sih guru kita teh udah ngejelasin hadis ini teh, kata kita teh udah benar, tetapi padahal belum tentu kata si Rasulullah teh benar gitu. Nah, terus teh belum diajarin nih hadis, ada salah satu hadis yang belum diajarin. Nah, kita beranggapan gak benar hadis teh, padahal kata Rasulullah benar. Jadi jangan berpaku pada guru gitu, berpakunya pada sunnah aja. Jadi menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah gitu. Yang keempat yaitu berperilaku sopan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang penuh kemuliaan gitu ya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya kayak ya Musa, ya Adam gitu ya. Kalau ya Rasulullah itu benar-benar mulia gitu. Nah, ini tuh menunjukkan gitu kedudukan istimewa Rasulullah gitu. Selain itu juga Allah melarang umat Islam untuk memanggil atau berbicara kepada Nabi dengan cara tidak sopan gitu, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa Quran surat An-Nur ayat 63 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 2 gitu. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mengingatkan agar kaum mukmin tidak meninggikan suara mereka di hadapan Nabi atau berbicara dengan nada kasar gitu, karena hal itu dapat menghapus pahala amal mereka tanpa mereka sadari gitu. Pesan ini menegaskan bahwa menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dalam bentuk ibadah, tetapi dalam sikap dan ucapan gitu. Ini juga berlaku bukan kepada Rasulullah saja gitu ya. Kita juga harus sopan santun dalam kepada yang lebih tua gitu. Secara tidak sadar gitu Rasulullah tuh mengajarkan tidak boleh berkata kasar, tidak boleh meninggikan suaranya kepada orang tua, kepada yang lebih tua gitu. Lalu yang kelima yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Ini tuh udah dijelaskan dalam sholat gitu ya. Kita di tahiyat akhir gitu kan membaca sholawat gitu. Ini tuh merupakan contoh-contoh kecil gitu, karena kita harus bersolawat kepada Nabi gitu ya, bukan dalam hal sholat aja gitu ya, kayak kalau lagi ngelamun, kalau lagi diem daripada ngelamun, daripada diem, daripada gibah gitu ya, mending sholawat gitu ya. Sebagaimana juga disebutin dalam
disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa setiap kali seorang berselawat, Allah membalasnya dengan 10 kebaikan gitu, menghapus 10 keburukan dan meninggikan derajatnya 10 tingkat. Ya. Nabi juga menyatakan bahwa orang yang paling dekat dengannya di akhirat yang paling banyak bersolawat gitu. Jadi sebaliknya gitu, yang tidak suka bersolawat saat nama Nabi disebut dianggap kikir gitu. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Nabi gitu ya, dekat dengan Allah juga, sering-sering bersolawat gitu, meskipun cuman kayak solawat sambil dilagamin gitu ya. Terakhir itu adalah menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Menziarahi ini tuh biasanya bagian akhlak terhadap Nabi yang biasanya dilakukan pada saat menjalankan ibadah haji atau umroh gitu. Makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Masjid Nabawi Madinah bersama makam Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, dan Umar bin Khattab gitu. Jadi saat nanti kita ya jika diizinkan ke tanah suci, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, saat berziarah dianjurkan untuk bersikap khusyuk gitu ya, dan rendah hati gitu, cukup dengan mengucapkan salam tanpa mencium dinding makam atau berdoa terlalu lama gitu. Jadi selain itu juga ketika berziarah ke makam Abu Bakar dan Umar disunahkan juga mengucapkan salam kepada mereka gitu. Nah, begitu pula saat menziarahi makam kaum muslimin dibaki dianjurkan untuk mendoakan mereka agar mendapat rahmat Allah gitu. Ini juga di namanya tuh di kayak dicontohkan gitu sama Rasulullah kalau kita menziarahi makam keluarga atau kerabat atau apa gitu ya, rendah hati gitu, bersikap rendah hati gitu. Jadi Rasul tuh bukan hanya ini gitu, bukan hanya mencontohkan aja, tapi kita tuh harus ini nih gini gitu, Rasulullah tuh gini ininya gitu. Jadi kalau kita menziarahi makam Rasulullah teh harus rendah hati, harus khusyuk gitu ya. Nah, kita contohkan lagi di kalau menziarahi kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita gitu ya. Jangan di kuburan teh ngerumpi gitu ya, darudu gitu. Kita harus khusyuk, rendah hati, doain gitu ya keluarga-keluarga kita gitu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu perihal motivasi keteladanan akhlak Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah tokoh historis yang agung dan tokoh dunia yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad SAW memiliki tugas pokok untuk menyempurnakan akhlak manusia dari akhlak yang tercela menjadi akhlak yang terpuji melalui 3 misi utama. Nah, ketiga misi utama itu diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul atau Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesetanan yang nyata. Nah, kita bisa melihat bahwa dari ayat tersebut menginformasikan bahwa setiap konsekuensi logis dari tugas utama Rasulullah SAW untuk mendidik manusia agar menjadi akhlak yang terpuji. Allah menugaskan beliau agar melaksanakan 3 misi utamanya, yaitu yang pertama, membacakan, menjelaskan, memaparkan tanda-tanda kebesaran Allah melalui ayat-ayat Allah kepada semua manusia. Yang kedua, membersihkan jiwa manusia. Dan yang terakhir,
mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah atau Al-Quran dan As-Sunnah. Sebetulnya pada bab terdahulu dengan tema akhlak terhadap Allah disebutkan bahwa salah satu ciri akhlak terhadap Allah adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Karena diyakini bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah baik, benar, indah, dan sempurna. Kesadaran ini merupakan wujud dari akidah tauhid atau keyakinan terhadap kemahaesaan dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa akhlak kepada Rasulullah SAW bukan sekedar ungkapan cinta, tetapi inti dari keimanan seorang muslim. Sebagai teladan hidup yang sempurna, akhlak baginda mencerminkan Al-Quran dan menjadi panduan utama bagi umat Islam. Meneladani sifat-sifat beliau seperti kejujuran, kesabaran, kedermawanan, dan kasih sayang adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berakar pada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta harapan memperoleh syafaat di hari kiamat. Dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan akhlak Rasulullah SAW membutuhkan usaha, kesabaran, dan keikhlasan, bukan sekedar meniru tindakan, tetapi menghayati nilai-nilai luhur yang beliau ajarkan. Di tengah dunia yang dipenuhi nilai-nilai materialistik, akhlak baginda menjadi pedoman abadi yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Dengan meneladaninya, seorang muslim tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga membawa cahaya Islam ke dunia, membuktikan bahwa ajaran baginda tetap relevan dan membawa perubahan positif di setiap zamannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan yang kami punya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.